Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyida Salamia. Saya bekerja sebagai bidan di UPT Puskesmas Batangkulur. Saat ini, saya adalah peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 12, nomor daftar hadir 13, asal Hulu Sungai Selatan, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bidan. Dalam hal ini, berdasarkan tupoksi saya sebagai bidan di puskesmas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai beberapa alur atau tahapan menganalisis isu. Yang pertama, mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi bidan. Yang kedua, menganalisis isu dengan menggunakan metode APKL, USG, dan Fishbone. Yang ketiga, alternatif pemecahan isu dengan menggunakan metode SWOT. Yang keempat, memberikan alternatif pemecahan masalah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini, saya akan mengidentifikasi masalah yang berkembang di UPT Puskesmas Batangkulur, di mana di tempat saya bekerja sebagai bidan. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan Caten tentang pentingnya imunisasi teteh. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang cara mengonsumsi tablet FE. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang keempat, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian MPASI. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya gizi untuk tumbuh kembang anak. Selanjutnya, saya akan melakukan penilaian kualitas isu menggunakan metode APKL. A. Aktual, yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. K. Kekhalayakan, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Isu nomor 1 mendapatkan skor 13. Isu nomor 2 mendapatkan skor 18. Isu nomor 3 mendapatkan skor 19. Isu nomor 4 mendapatkan skor 14. Isu nomor 5 mendapatkan skor 15. Jadi, isu yang mendapatkan prioritas nomor 1 adalah nomor 3, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Selain menggunakan teknik APKL, analisis isu juga bisa menggunakan metode USG. U. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu masalah yang harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, yaitu seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Scoring di sini menggunakan scoring skala Likert. 1. Sangat tidak mendesak. 2. Kurang mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak. Dan yang terakhir, kelima, sangat mendesak. Selanjutnya, penilaian tingkat permasalahan isu. Didapatkan skor yang paling tinggi dengan prioritas nomor 1 dengan total skor 15, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Setelah isu-isu atau masalah yang dianalisis tadi dengan menggunakan metode APKL dan USG, kemudian ditemukanlah prioritas masalahnya. Kemudian, prioritas masalah tadi dianalisis dengan menggunakan metode Fishbone untuk mengetahui penyebab masalah yang menimbulkan kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang saya temukan ada 4 faktor
Yang pertama manusia, karena masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga. Yang kedua metode, karena adat istiadat dan budaya. Yang ketiga sarana atau prasarana, karena kurangnya leaflet dan pantom. Yang keempat lingkungan, karena kurangnya dukungan keluarga. Setelah ditemukannya penyebab masalah utama prioritas dengan metode Fishbone tadi, maka kita mencari penyelesaian masalahnya dengan menggunakan metode SWOT. S. Strength atau kekuatan. Yang pertama, kegiatan kelas ibu hamil sudah mulai rutin dilaksanakan. Yang kedua, bekerja sama dengan ahli kesehatan masyarakat dalam pembuatan brosur maupun leaflet. W. Weakness atau kelemahan. Kurangnya kemampuan ibu dan keluarga dalam memahami edukasi yang diberikan oleh bidan. O. Opportunity atau kesempatan. Menambah pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif. T. Threat atau ancaman. Tidak memahami edukasi yang diberikan sehingga meningkatnya kasus puting lecet di saat nanti ibu sudah memasuki masa nifas, sehingga asupan ASI untuk bayi kurang. Dari hasil analisis isu prioritas yang sudah dianalisis tadi, didapatkanlah alternatif penyelesaian masalahnya, yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Tahap penyelesaian, yang pertama, membuat brosur yang dapat ditempel di ruang pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga. Hasil yang diharapkan, yang pertama, ibu dan keluarga memahami edukasi yang diberikan. Yang kedua, ibu terhindar dari bahaya puting lecet dan bendungan ASI saat nanti sudah memasuki masa nifas. Yang ketiga, bayi mendapat asupan ASI yang optimal. Pihak terkait yang diharapkan mampu membantu alternatif penyelesaian masalah ini yaitu yang pertama, bidan koordinator, yang kedua, bidan puskesmas, yang ketiga, bidan desa, yang keempat, ahli kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, pasien dan keluarga. Demikianlah hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam hal ini, berdasarkan tupoksi saya sebagai bidan. Terima kasih.